Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membuat ERD menggunakan Oracle Data Modeler, dan kali ini saya mengambil kasus membuat ERD pada toko HP. Pada ERD kali ini saya menggunakan 5 entitas, yaitu toko HP, karyawan, HP, pelanggan, dan transaksi. Baiklah, langsung saja kita buat entitasnya dengan mengklik New Entity pada pojok kiri atas. Lalu kita buat entitas yang pertama, yaitu toko HP. Lalu kita buat juga atributnya. Di sini atribut dari entitas toko HP itu ada ID toko, nama toko, dan alamat. Oke, pertama kita buat ID toko. Ini kita tentang logical, lalu source type-nya kita pilih yang varchar. Lalu size-nya kita isi 10. Dan ID toko ini merupakan primary UID. Oke, lanjut ke atribut yang kedua, yaitu nama toko. Ini logical, lalu pilih varchar pada source type-nya. Lalu kita isi 20, dan ini kita centang mandatory. Lalu ke atribut yang ketiga, yaitu alamat. Ini juga logical dan varchar. Size-nya itu kita bikin 20 aja. Kita tekan apply, terus OK. Lalu lanjut ke entitas yang kedua, yaitu karyawan. Dan kita isi atributnya, ada ID karyawan, nama, dan nomor telepon. Yang pertama itu ID karyawan. Ini logical, kita pilih source type-nya varchar, size-nya 10. ID karyawan ini juga merupakan primary UID dari entitas karyawan. Lanjut ke atribut yang kedua, itu ada nama. Kita pilih logical dan varchar sebagai source type-nya. Kita isi 25 untuk nama, dan kita centang mandatory. Lanjut ke atribut yang ketiga, yaitu nomor telepon. Kita pilih logical, source type-nya kita pilih integer karena cuma untuk nomor. Lalu centang mandatory, lalu apply, OK. Lalu kita buat entitas yang ketiga, yaitu HP. Atributnya ada kode HP, tipe HP, harga, dan stok. Pertama itu kode HP. Kita pilih varchar dan size-nya 10. Kode HP ini merupakan primary UID dari entitas HP. Lanjut yang kedua, yaitu tipe HP. Kita pilih yang logical, lalu varchar. Size-nya kita bikin 15 dan centang yang mandatory. Lanjut yang ketiga, yaitu harga. Harga kita pilih integer. Ini kita juga centang yang mandatory. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu stok.
stok ini juga kita pilih integer sama seperti harga, lalu apply OK. Lalu kita buat entitas yang keempat, yaitu pelanggan. Lalu kita buat atributnya, ada ID pelanggan, nama, dan nomor telepon. Yang pertama itu ID pelanggan. Itu kita pilih logical, lalu varchar, size-nya 10 saja. Lalu ID pelanggan ini juga merupakan primary UID dari entitas pelanggan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu atribut yang kedua. Kita bikin nama, sini logical, varchar, size-nya 25, dan centang mandatory. Lalu atribut yang ketiga yaitu nomor telepon. Nomor telepon kita bikin integer, mandatory juga, lalu apply dan OK. Lalu entitas yang kelima yaitu transaksi. Kita buat atributnya, ada ID transaksi, tanggal, jumlah, dan total harga. Atribut pertama itu ID transaksi. Ini kita pilih sort step-nya varchar, size-nya 10 saja, dan ID transaksi itu merupakan primary UID dari entitas transaksi. Selanjutnya atribut yang kedua yaitu tanggal. Tanggal transaksi. Ini kita pilih sort step-nya itu date dan centang mandatory. Lalu atribut yang ketiga yaitu jumlah. Kita pilih logical, lalu integer sebagai source type-nya, dan centang mandatory. Lanjut ke atribut yang keempat yaitu total harga. Ini kita juga pilih sort step-nya itu integer, apply dan OK. Lalu kita buat subtype dari supertype HP. Cara subtype-nya itu ada HP baru dan HP bekas. Kita buat dulu yang HP baru. Dan super type-nya kita pilih HP karena HP baru ini merupakan subtype dari HP. Lalu lanjut ke atribut. Ini garansi. Kita pilih logical, lalu sort step-nya varchar, size-nya 15, dan centang mandatory, apply dan OK. Ini kita atur. Lalu lanjut ke subtype yang kedua yaitu HP bekas. Supertype-nya juga HP. Atributnya yang pertama yaitu tanggal terakhir pemakaian dan tahun keluaran. Tanggal terakhir pemakaian
kita pilih logical, lalu source type-nya itu date, dan checklist mandatory. Lalu atribut yang kedua yaitu tahun keluaran HP-nya, kita pilih yang logical, lalu source type-nya integer, lalu apply dan OK. Kita atur lagi. Lalu kita akan membuat subtype dari transaksi. Ada dua subtype yaitu cash dan kartu. Yang pertama kita buat cash. Supertype-nya kita pilih transaksi karena cash itu merupakan subtype dari transaksi. Lalu kita isi attributes-nya, nominal bayar dan nominal kembali. Kita pilih integer, lalu yang kedua itu nominal kembali. Source type-nya juga integer, apply dan OK. Lalu kita buat subtype yang kedua yaitu kartu. Atributnya ada nomor kartu dan password. Lalu yang kedua itu password. Sort type-nya kita pilih varchar. Itu ada 8. Pilih dan OK. Setelah selesai membuat entitas, kita buat lagi yaitu relasinya dari toko HP ke HP, yaitu menggunakan relasi one to many. Relasi dari toko HP ke HP itu yaitu one to many, yang kalau dibaca yaitu satu toko HP bisa menjual banyak HP dan banyak HP dapat dijual oleh satu toko HP. Lalu kita buat relasi yang kedua, one to many dari toko HP ke karyawan. Kalau dibaca, toko HP boleh atau bisa mempunyai banyak karyawan, sementara banyak karyawan itu dapat bekerja pada satu toko HP. Lalu kita buat relasi yang ketiga yaitu dari pelanggan ke HP, one to many. Kita buat sama-sama opsionalitas karena satu pelanggan bisa membeli banyak HP, dan sementara banyak HP itu bisa dibeli oleh satu pelanggan. Lalu relasi yang keempat yaitu dari karyawan ke pelanggan, one to many. Di sini satu karyawan itu bisa melayani banyak pelanggan, sementara banyak pelanggan itu harus dilayani oleh satu karyawan. Selanjutnya relasi yang terakhir, pelanggan ke transaksi, yaitu one to many juga.
Di sini satu pelanggan itu bisa melakukan banyak transaksi, dan banyak transaksi itu harus dilakukan oleh satu pelanggan. Ketika sudah selesai membuat semua entitasnya, kita generate dengan mengklik ini. Maka physical data model atau PDM-nya akan terbuat seperti ini. Penulisan atribut pada PDM ini hampir sama dengan ERD, hanya saja pada PDM ini atributnya menjadi kolom dan terdapat tipe data di sebelahnya. P ini maksudnya adalah pada tabel karyawan terdapat primary key, yaitu ID karyawan, yang tadinya di ERD yaitu UID, tetapi pada PDM ini menjadi primary key yang disimbolkan oleh huruf P. Lalu di sini ada F, yaitu foreign key, karena posisi karyawan ini berada di kardinalitas many. Oleh karena itu, primary key dari toko HP masuk ke sini sebagai foreign key. Di sini juga ada keterangan lengkap foreign key dari entitas toko HP, yaitu ID toko sebagai foreign key-nya. Untuk primary key juga dijelaskan lagi di sini dengan bentuk kunci abu-abu, dan primary key-nya yaitu ID karyawan. Di sini relasinya menggunakan garis putus-putus karena pada kardinalitas HP many itu opsionalitas, maka di sini garis putus-putus. Tetapi jika kardinalitas many-nya tidak opsional, maka di sini garisnya lurus. Di sini ada dua tabel untuk menjelaskan subtype-nya. Primary foreign-nya yaitu kode HP, dan special atributnya yaitu garansi. Foreign key-nya yaitu kode HP yang sama dengan supertype induknya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.